Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Mari kita berikan tepuk tangan sore-sore buat Tuhan kita. Haleluya, saya percaya Tuhan hadir di tempat ini, amin. Amin. Sukacita yang sangat besar hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama dengan umat percaya untuk berkumpul memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Boleh katakan kepada saudara yang ada di kanan, kiri, depan, belakang, tangan, hari ini kita akan pasti diberkati Tuhan. Hari ini pasti ada mujizat, hari ini pasti ada terobosan, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama hari ini saya mengundang kita semua untuk menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan yang boleh kami terima sepanjang minggu ini, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Mujizat yang sudah kami alami sepanjang minggu ini, Tuhan. Pertolongan Tuhan yang selalu tepat waktu. Perlindungan Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan hari ini kami masuk di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Kami rindukan Engkau. Kami rindukan pribadi-Mu menjamah, memulihkan, melawat setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami akan menerima hadirat Tuhan yang luar biasa. Kehadiran-Mu yang kami rindukan tiada yang lain, Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami sembah Engkau. Kau Raja di atas segala raja. Kau Allah yang berkuasa. Kau Allah yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami, Tuhan. Hari ini kami masuk di dalam hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa penyembahan kami, Tuhan. Bela segala kemuliaan, segala penghormatan hanya bagi Engkau, Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih, Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, Tuhan. Yesus. Dimuliakan,
Yesus. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Hanya Engkau percaya Engkau yang layak untuk terima pujian kami Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan adalah umat yang sudah ditebus oleh darah-Mu. Oleh karena itu Tuhan kami mau meninggikan Engkau, memasyurkan Engkau di tempat ini. Kami sehati Tuhan sebagai keluarga Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, untuk menyembah dan meninggikan Engkau. Kayak percaya di mana kami berkumpul dan sepakat, di situ kuasa Tuhan bekerja. Di situ kasih Tuhan mengalir secara luar biasa. Sehingga kami lagi diperlengkapi Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Sebagai anggota-anggota Komsel, pemimpin Komsel, kami percaya tahun ini adalah tahun terobosan. Yang Tuhan mau bawa kami dalam kemuliaan yang lebih besar. Oleh karena itu malam ini kami akan diperlengkapi oleh kuasa Tuhan. Akan diperlengkapi oleh kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi semua hamba-hamba yang melayani dalam kuasa-Mu yang ajaib. Malam ini kami percaya Tuhan, karunia-karunia baru dicurahkan Tuhan. Ada hati yang dijamah Tuhan untuk terus melihat Tuhan, karya Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami. Bahkan kami yakin dan percaya, kami deklarasikan selama kami ibadah Tuhan, mujizat Tuhan sedang terjadi Tuhan. Pintu-pintu sedang dibuka oleh Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami terus melekat kepada Engkau. Terima kasih Bapak, kami membuka ibadah dan juga Komsel gabungan kami malam ini hanya dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan sosok buat Tuhan kita. Serukan haleluya. 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 Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Amin. Boleh katakan kepada saudara yang ada di kanan kiri, mari bebaskan roh kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Amin. Kuasanya mengalir. Haleluya. Kau Allah yang mulia sampai selama-lamanya Tuhan. Mari bersama-sama kita memberikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Kau berkata di tempat ini Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama dengan sukacita kita satukan suara kita, katakan Raja mulia. Raja mulia. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang meriah, yang dengan segenap 1 menit berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, kami persembahkan kepadamu Tuhan segala pujian dan kemuliaan, sebab Engkau baik bagi kami. Sebelum kita persiapan persembahan, ayat firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 28-29. Firman Tuhan katakan demikian, kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Amin. Kan kita telah melakukan, memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Saat kita membawa persembahan di hadapan Tuhan, siapkan Bapak Ibu persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan terlewatkan saat ini. Sebab Tuhan, kemuliaan Tuhan akan turun atas setiap kita. Amin. Kita siap membawa persembahan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita angkat persembahan itu di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala kekuatan hanya bagi Tuhan. Namamu disanjung tinggi, namamu dipermuliakan di tempat ini Tuhan. Kami bawa persembahan di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur betapa baiknya Tuhan atas setiap kehidupan setiap kami. Baik pribadi dan keluarga, baik setiap komsel-komsel yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami siap menabur benih di tempat yang tepat dan akan bertumbuh, berbuah, berlipat kali ganda bagi kemuliaan-Mu lewat setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, dengan sukacita kami bawa di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Setia
segala puji dan syukur, segala hormat, keagungan, kemasyuran, kejayaan hanya bagimu Adonai Elohim, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan. Allah gunung batu kota benteng keselamatan kami, Allah tempat perlindungan dan tempat perteduhan kami, yang saat ini hadir di sini bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang manis, selamat malam dan selamat datang di kemah-Mu. Kuasa-Mu mencengkeram setiap kami. Jadikan semuanya tawanan Roh-Mu Tuhan yang siap mendengarkan isi hati-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, hikmat, wibawa dan kuasa-Mu mengalir agar olehnya semua diberkati. Sehingga sekembalinya semua dari tempat ini tidak sama seperti mereka datang. Tapi mereka pulang dengan damai, sukacita, kemenangan, dengan kuasa yang besar daripada-Mu Tuhan. Sehingga melakukan perkara-perkara yang besar untuk Engkau. Dipermuliakan Engkau Tuhan dari kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kasih Tuhan dipersilakan duduk. Shalom Elohim. Shalom Elohim. Haleluya, luar biasa. Kembalikan kemuliaan yang paling meriah untuk Dia, Raja di atas segala raja. Sedianya saya berkhotbah tanggal 8, tapi kemudian saya minta reschedule ke tanggal 15. Dan malam ini jika saya ada, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan. Nah, kekasih-kasih Tuhan Yesus Kristus, agar tidak panjang lebar, maka kita akan langsung masuk aja pada firman Tuhan, karena semua sudah tahu di flyer itu nama saya jelas. Saya Gembala GKRI Pondok Daud Blessing Family di Kota Tual, Maluku Tenggara, Kepulauan Kei, sangat dekat dengan pulau tempat di mana konferensi iblis sedunia setiap tahun. Itu konferensinya di area pulau saya. Bisa lihat di YouTube. Diklik aja, pulau konferensi iblis sedunia. Nah, itu akan muncul di YouTube. Itu setelah medsos. Tapi kami, Roh Kudus kasih tahu buat kami itu tahun 89, jauh sebelum adanya teknologi yang canggih ini. Nah, kekasih Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang berjudul Raja Minta Minum. Katakan kiri kanan, Raja minta minum. Ya, mungkin topik ini baru pernah kekasih Tuhan mendengar. Tapi saya mau sampaikan bahwa pada hakikatnya manusia dalam hidup membutuhkan air. Dan tubuh manusia ini 70% itu cairan. Dalam satu hari manusia harus mengkonsumsi 8 liter air. Air itu kebutuhannya sangat banyak. Salah satu kebutuhan esensial untuk mandi, masak, pun untuk minum. Dan dalam Alkitab hanya 2 raja yang minta minum. Raja yang pertama dia bernama Raja Daud. Itu tercatat dalam 2 Samuel 2 Samuel pasal yang ke-23 pada ayatnya yang ke-15. Alkitab berkata di sana, lalu timbullah keinginan pada Daud dan berkata. Dan ia berkata. Ya, saya baca di sini aja. Ayat 15. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang dekat pintu gerbang. Kekasih Tuhan, Daud mempunyai 3 pahlawan yang gagah perkasa. Yang pertama bernama Isibaal, yang kedua bernama Eleazar, dan yang ketiga bernama Sama. Dengan kepala-kepala pasukan sebanyak 30 orang. Nah, satu ketika mereka datang ketika Daud di Gua Adulam, mereka datang. Lalu kemudian Daud mengekspresikan keinginannya
untuk minum air yang ada di Bethlehem. Nah, sumur yang ada di Bethlehem pada waktu itu, pada zaman itu dikuasai oleh pasukan Filistin. Mana mungkin mereka bisa masuk untuk menimba air itu. Tapi Daud pun tidak meminta ketiga triwira pahlawan ini untuk masuk untuk menimba air itu. Dia tidak perintahkan juga anak buahnya dari 30 kepala pasukan itu untuk pergi menimba air. Tidak. Dia hanya mengekspresikan keinginannya untuk minum air sekiranya. Ya, ada keinginan untuk minum air yang ada di Bethlehem. Tapi mana mungkin itu dikuasai oleh musuh. Nah, ketika keinginan Daud itu didengar oleh tiga pahlawan ini, maka tanpa sepengetahuan Daud, mereka menerobos masuk ke Bethlehem. Padahal dikuasai oleh musuh. Tidak tahu strategi dan caranya seperti apa, tapi yang jelas Alkitab mencatat, mereka menerobos masuk, mereka mengambil air itu, kemudian mereka membawa air itu. Dan ketika mereka kembali, mereka menyerahkan air itu kepada Daud. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud? Dalam ayatnya yang ke-17, Daud katakan, "Jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya." Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Daud begitu respek dengan ketiga pahlawan ini, yang rela menunjukkan dedikasinya, loyalitasnya, sehingga menerobos masuk di area musuh, mengambil air itu, membawanya. Dia tidak mau minum. Dia berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan saya tidak mau minum. Nah, saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ketiga pahlawan ini, yang pertama bernama Isabal. Isabal ini seorang yang gigih dalam berperang. Dalam sekali pertempuran peperangan, dia membunuh 300 sampai 800 orang. Begitu gagahnya sehingga dia dijuluki seorang pahlawan. Seorang yang gigih berperang. Yang kedua bernama Eleazar. Dia seorang yang setia dan pemberani. Dan yang ketiga sama. Dia seorang yang hatinya teguh dan setia menemani Daud. Yang jelas ketiga pahlawan ini mempunyai spesifikasi yang begitu luar biasa. Sehingga Daud begitu respect dengan ketiga pahlawan ini. Gigih, setia, dan berani. Hati teguh. Ketika pasukan Israel mengalami kemunduran, ada yang mundur, tetapi sama tetap berdiri menemani sang pemimpin, yaitu Daud. Nah, karakter seperti ini harus ada pada gereja Tuhan. Amin. Sebagai jemaat ada leader, ada pemimpin yang memimpin kita. Maka kita harus gigih melayani. Karena itu kerinduan daripada seorang pemimpin yang memimpin gerejanya. Dia tidak butuh apa-apa. Dia merindukan bagaimana jemaat itu gigih untuk maju berperang, gigih untuk mendukung pelayanan, gigih untuk menjadi berkat sehingga terjadi multiplikasi dalam setiap pelayanan. Yang kedua, sebagai gereja Tuhan harus mempunyai hati yang teguh, hati yang setia. Setia sampai mati. Saya punya anak yang pertama dipanggil pulang, itu masih kecil. Waktu itu saya masih melayani sebagai seorang penginjil di YPPI. Nah, anak itu waktu usia 3 tahun, hampir siang dia kasih bangun kami. Pak, bangun doa. Nah, suatu ketika saya mau penginjilan ke Maluku Tengah di Ambon. Nah, anak saya ini dia panasnya tinggi. Lalu dia nyanyi lagu setialah setia sampai mati. Ya, setia sampai mati. Lalu direkam oleh istri saya. Saya pulang dari Masohi bawa badannya semakin panas, bawa ke dokter anak, bilang kena demam berdarah. Bawalah ke rumah sakit. Ke rumah sakit dia terus nyanyi, setialah setia sampai mati. Dan ketika hamba Tuhan datang berdoa, segala upaya sudah diberikan, tapi endingnya Tuhan panggil pulang. Nah, luar biasa, dia setia sampai mati. Seorang anak kecil, bagaimana dengan kita?
yang sudah menjadi dewasa. Kita harus setia sampai mati. Amin. Oleh karena itu hati kita harus teguh. Kebenaran firman yang telah kita dengarkan, yang telah ditanamkan oleh pemimpin gereja, gembala tempat ini, harus termeterai dalam hati kita. Harus berakar. Dan firman itu harus bertumbuh, berbuah, terjadi multiplikasi supaya Tuhan dipermuliakan. Lalu kemudian yang ketiga, kita harus memiliki mentalitas seperti sama, pahlawan. Hatinya teguh, dia setia. Ketika pasukan yang lain mundur, dia tetap menemani pemimpinnya. Hati yang sama harus ada pada setiap kita. Kita harus setia dan menemani bersama-sama. Karena gembala tidak bisa one man show. Tidak bisa melayani sendiri. Dia butuh rekan sekerja Allah. Ya. Kita semua diberikan Tuhan talenta-talenta yang ada. Mari kita bekerja sama. Setia. Ya. Jangan seperti orang Ambon bilang, Pak Dede, sedikit-sedikit Pak Dede, sedikit-sedikit Pak Dede. Itu gampang tersinggung, itu jangan ada. Itu roh. Kalau ada yang suka gampang Pak Dede kata orang Ambon, ya, Pak Gembala langsung thanking saja, roh Pak Dede keluar dalam nama Yesus. Ya, yang gampang-gampang tersinggung, lalu kemudian angkat kaki, orang Ambon bilang balik haluang lalu pergi. Jangan saudara kasih Tuhan. Ya, tidak ada satu gereja pun di dunia ini yang sempurna. Ada masalah di sini, Anda tidak bisa selesaikan. Anda pergi lagi di gereja yang sana juga ada masalah juga. Maka di sini tidak bisa selesaikan, di sana juga Anda maka Anda menjadi GJJ, gereja jalan-jalan. Pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Ya. Lalu pas Tuhan Yesus datang, sementara Allah di tengah-tengah, maka tidak tahu mau kemana. Ya. Nah oleh karena itu seperti sama pahlawan yang hatinya teguh, setia menemani Raja Daud, maka kita pun setia melayani bersama-sama, menemani pimpin kita dalam suka maupun dalam duka. Saya tidak panjang lebar dari Raja Daud yang minta minum, tapi saya akan fokus pada raja yang kedua yang minta minum. Itu raja yang kedua yang minta minum ini namanya Raja Damai. Semua kita tahu kan? 734 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang Raja Damai yang akan datang. Ya. Dan Raja Damai itu namanya Yesus Kristus. Nah, dalam Yohanes 4, di sumur Yakub, Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria. Dan Alkitab berkata, dalam Yohanes 4 ayat yang ke-7, Yesus minta minum dari wanita Samaria ini. Ya. Nah, ketika itu terjadi dialog antara wanita Samaria ini. Mana mungkin kami seorang Samaria dapat memberikan minum. Ya. Dikatakan di sini bahwa antara orang Samaria dengan orang Yahudi itu ada gap. Bagaimana mungkin? Ya, dalam dialog itu Yesus jelaskan bahwa jika engkau jelaskan bahwa yang sesungguhnya dia adalah air yang hidup itu yang memberikan kehidupan. Ya. Jadi intinya di sini bahwa Yesus minta minum itu bukan karena Yesus haus, tidak. Akan air mineral, bukan. Tapi Yesus haus akan pujian, haus akan penyembahan dari kehidupan wanita Samaria ini. Karena wanita Samaria ini hidup dalam free sex. Ya. Hidup dalam poligami. Ya. Suaminya lebih daripada satu. Yesus ingin supaya hidupnya itu memuaskan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi cara Yesus melakukan pendekatan dengan wanita Samaria di sumur Yakub, Yesus ingin supaya dia diselamatkan. Dan betul kalau saudara baca dari ayat 7 dan seterusnya, bagaimana perjumpaan itu menghasilkan adanya terobosan. Di mana wanita Samaria itu endingnya dia bertobat, dia menjadi saksi, menyaksikan tentang kebesaran kuasa Tuhan yang hebat dan luar biasa. Jadi saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya raja yang pertama namanya Daud minta minum, lalu raja yang kedua minta minum, khususnya Tuhan Yesus, tidak haus akan air mineral, tapi dia haus akan pujian, dia haus akan penyembahan, dia haus akan ucapan syukur yang harus diekspresikan oleh gerejanya kepada dia. Itu yang ia perlukan. Dan hari ini saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, bahasa yang sama ketika
Yesus untuk kali keduanya di tiang kayu salib. Dalam Yohanes 19 pada ayat yang ke-29 dia berkata, aku haus. Sebenarnya bukan haus akan air, sekalipun pada waktu itu diberikan anggur asam. Tidak. Dia bukan haus akan air. Dia haus akan pujian. Dia haus bagaimana umatnya itu memberikan yang excellent bagi dia. Tapi faktanya mereka menyalibkan dia. Nah, sampai hari ini bahasa yang sama. Aku haus. Yesus merindukan adanya pujian, pengagungan, penyembahan yang diberikan kepada sang raja di atas segala raja dari gerejanya, yaitu dari saudara dan saya. Karena ketika kita memberikan nyanyian pujian pengagungan bagi dia, menyenangkan hati dia, maka kita melakukan sesuatu yang tidak dapat Yesus lakukan terhadap dirinya sendiri. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Dengan firman. Tapi satu hal yang Tuhan Yesus tidak bisa lakukan ialah dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Oleh karena itu ya saya, Yohanes 4 ayat 23. Tiba saatnya aku mencari penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Dan jika malam ini dia menemukan saudara berdiri menyembah dia, mengagungkan dia, menyenangkan hati dia, maka engkau pribadi yang spesial di hadapan dia. Karena engkau berikan sesuatu yang tidak dapat dia berikan untuk dirinya sendiri. Berarti engkau pribadi yang excellent di hadapan dia. Engkau spesial di hadapan dia. Dan jangan sia-siakan itu. Dan apa yang terjadi ketika engkau menyenangkan hati dia? Hadiratnya turun. Hadiratnya turun. Kemuliaannya turun. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 2 Tawarikh. Ketika pentabisan bait Allah. Para imam keluar dari tempat kudusnya. Mereka menyembah Tuhan. Baru satu kalimat pendek mereka katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Seketika itu kemuliaan Tuhan turun. Dan para imam semua tumbang rebah. Mereka tidak dapat melakukan ibadah. Karena semua penuh dengan Roh Kudus. Di GKRI Pondok Daud Langgur. Berulang kali, bukan satu kali. Tidak ada khotbah. Kenapa? Saya bilang buat worship leader, Anda boleh persiapkan lagu. Tapi ketika Anda ngalir satu lagu dan Roh Kudus flow, biarkan. Jangan terpaku dengan latihan dan lagu Anda harus change. Jangan. Dan itu berulang. Satu ketika saya punya anak rohani, dia bilang, di sana mereka sapa semua saya papi. Papi bisa pimpin jadi worship? Please silakan. Dia naik. Saya mundur ke sound system, saya tumpang tangan. Lalu dia hanya nyanyi, engkau kudus. Dia nyanyi, kudus. Hadiratnya luar biasa. Satu lagu itu saja, hampir 2 jam kita menyembah. Hadirat Tuhan turun, manifestasi Roh Kudus. Ada yang tumbang kiri kanan, luar biasa. Endingnya saya nggak khotbah lagi. Saya naik dan saya bilang, masing-masing bersyukur. Semua sudah terima kuasa, pulanglah jadi berkat. Dan luar biasa. Lebih dari 1 kali. Saudara kekasih Tuhan Yesus, Alkitab berkata, Allah Israel bersemayam di atas puji-pujian umat Israel. Dan Alkitab berkata, jikalau aku ditinggikan, aku akan menarik banyak orang akan datang kepadaku. Hai orang-orang muda, adalah generasi terakhir yang Tuhan akan tampilkan di garis terdepan. Karena nubuatan Nabi Yoel yang diulangi oleh Petrus di Serambi Salomo dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Pada hari-hari terakhir aku akan curahkan rohku sehingga anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang tua karunia hanya mimpi doang. Tapi orang-orang muda bernubuat. Garis terdepan. Oleh karena itu orang-orang muda malam ini engkau harus bangkit. Engkau bangkit. Engkau bangkit. Berikan dia minum. Berikan dia minum. Ketika engkau berikan minum dengan air pujianmu, air syukurmu, air penyembahanmu, di saat itulah hadiratnya turun merengkapi engkau. Maka ketika engkau berdiri, engkau mengangkat tangan, maka musuh pun gemetar. Ketika engkau menumpangkan tangan, maka mujizat terjadi. Itu terjadi. Amin. Percaya? Engkau percaya itu? Sangat sederhana. Tanpa syarat. Cukup saja engkau berikan dia minum. Engkau berikan dia minum. Jangan air asam, jangan air kecut.
air pujianmu, air syukurmu, air penyembahanmu engkau berikan. Engkau katakan, Tuhan engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Dengan hati yang tulus engkau ucapkan itu. Plus hadirat Tuhan turun. Dan ketika hadirat Tuhan turun, dia sedang memperlengkapi engkau dengan kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk menghancurkan musuh. Saudaraku, hari-hari ini kekuatan neraka kosong. Semuanya sedang diturunkan. Wahyu 12 ayat 12 bagian B. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun dengan geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah dekat. Ya. Kalau bisa tayangkan ayat itu supaya kita baca sama-sama itu. Supaya kita tahu bagaimana situasi kita dan keadaan kita hari-hari ini. Wahyu 12 ayat 12 bagian B. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu. Ayo baca sama-sama. 3 ya. Ulang. Sama-sama. 3 ya. Volumenya baru 3. Saya mau volumenya 10 habis. 3 ya. Oke, bagian B saja, ya, bagian A-nya enggak usah. Tapi kalau suara tadi itu baru 7, belum 10. Volumenya saya harap 10 sekali. Mulai dari kata celakalah kamu hai bumi laut. 3 ya. Engkau sedang menyampaikan, berbicara firman Tuhan ini, dia dengar. Dia ada di luar sana. Dia dengar. Dan tadi ketika saya di ruangan sana bahkan masuk sini, saya terasa sekali atmosfer itu yang dari pulau itu, ya, yang saya sebutkan nama tadi. Saudara, ketika kita perbincangkan tentang nama itu, tentang kekuatan itu, dia akan hadir. Dia dengar, tapi dia nggak bisa masuk di sini. Dia hanya di luar sana. Dan iblis itu punya struktur, ya, struktur. Mulai dari presiden sampai RT RW. Jadi dia punya intel juga ada, ya. Jadi intel ada di luar ini, intel ini memberikan jaringan, tak seketika tak informasi sampai kepada markas besar. Nah, markas besar mereka itu ada di pulau namanya Pulau Mopora, ya. Nanti lihat, tadi Pak Gembala sudah katakan, tadi mereka share melihat pulau itu, konferensi iblis-iblis. Nah, pulau itu dekat dengan kami, makanya kalau saya ini berhadapan dengan musuh itu dalam berbagai bentuk nyata, ya. Peperangan itu nyata, saudara tahu? Ya, fisik saya sedikit terganggu, tapi ini tidak menghalangi saya untuk berkhotbah. Ya. Kenapa demikian? Tanggal 9 saya pimpin doa puasa. Lalu saya sedang mengangkat tangan, sedang menengking ke arah selatan. Lalu saya sebut nama roh jahat, tiba-tiba tak serangan balik, langsung mulut suara saya langsung tidak bisa hilang. Lidah saya, memang waktu di tekanan darah naik sedikit. Tapi kemudian saya terus lawan, saya tengking, saya menyembah, saya memuji Tuhan. Ini agak pincang ini, nggak bisa jalan, nggak normal. Sementara tanggal 14 saya harus ke Jakarta, tanggal 16, tanggal 17 saya harus terbang ke pimpin rombongan ke Holy Land. Dokter katakan, Pastor tidak boleh berangkat, karena kalau terserang stroke ringan seperti ini harus istirahat total 7 hari. Tapi saya paksa, saya doa, saya menyembah, saya perang terus. Akhirnya saya berangkat sampai Surabaya, saya menyerah. Saya bilang, Tuhan, saya lemas dan saya tidak bisa lanjut. Tapi saya pulang ke sana setelah Pak Ketua Sinode telepon, bicara, lalu dalam doa konfirmasi Roh Kudus kepada beliau, Pastor, yang dia serang itu mau kasih habis saya, matikan saya. Tapi saya tidak kena, lalu kena orang kepercayaan saya. Pastor Luki masih muda, main keyboardnya, aduh, begitu dia tus piano saja tuh, saya sendiri sudah merasa bagaimana hadirat Tuhan. Karena dia
Pastor Luki ini mulai dengan saya dari nol. Ya, Pastor Lase tahu itu. Dari mulai GKRI. Tapi Tuhan panggil pulang. Hari Minggu melayani. Besok masuk rumah sakit. Lusa pulih. Sudah senang-senang, sudah mau keluar. Lusa paginya take off. Go in heaven. Ya, ayah saya meninggal, keluarga saya meninggal, tapi saya tidak berduka seperti itu. Saya nangis bukan karena mempersalahkan Tuhan. Saya nangis karena saya merasa kehilangan sesuatu yang hilang. Artinya orang kepercayaan, dia menyiapkan segala sesuatu, lalu ya tuts pianonya dia itu luar biasa. Kalau dia main musik dan dia melayani, itu luar biasa. Ya, untuk mencari pribadi seperti itu agak sulit. Tapi saya percaya Tuhan pasti sediakan Jehovah Jireh untuk sebagai penggantinya. Amin. Untuk apa? Saudara kasih Tuhan. Kita memenuhi apa yang menjadi kebutuhan permintaan Tuhan. Aku haus. Dia minta minum. Minum pujian. Minum dari air pujian. Penyembahan, pengagungan kepada dia. Saudara akan lihat kuasa itu turun. Dan ketika kuasa turun, maka terjadi multiplikasi. Engkau mengangkat tangan, musuh akan gemetar. Engkau akan tangan yang sakit, sakit akan jadi sembuh. Engkau akan memudahkan orang, tidak perlu hamba Tuhan yang tumbuhan tangan. Cukup engkau angkat tangan aja, tak. Akan terjadi mujizat Tuhan. Yang terpenting, engkau memuji dia, menyembah dia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Amin. Saya butuh 2 pemuda dan 2 pemudi. 4 orang. 2 pemuda, 2 pemudi. Mari kita praktekkan langsung. Bagaimana ketika engkau menyembah Tuhan, engkau lihat kuasa Tuhan bekerja malam ini. Saya minta, ayo. Berani, siapa yang berani? Mari sini, mari. Ayo, Timosi, mari sini. Jangan kita cuma ngomong, langsung praktek. Bagaimana engkau lihat kuasa Tuhan itu bekerja. Ayo, silakan. Mari. 2 cowok, 2 cewek, ayo. Cowok dengan cowok, cewek dengan cewek saling berhadapan. Saling berhadapan. Terima, angkat tangan. Angkat 2 tangan. Cas. Berhadapan, saling berhadapan. Oke. Percaya kan ada kuasa? Percaya? Oke, percaya ada kuasa? Oke. Sekarang tugasmu angkat tangan dari jauh aja, tidak perlu tempel juga. Lalu siap. Kuasa yang ada yang kau terima dari Tuhan karena engkau memuji dia, kuasa itu akan tertransfer untuk menyembuhkan kah, untuk melakukan mujizat kah, akan terjadi malam ini. Yang penting engkau sudah percaya, lakukan itu. Konsentrasi. Apa namanya? Fania. Ya, oke. Fania sekarang perkatakan. Dalam nama Tuhan saya lepaskan kuasa itu. Konsentrasi. Yang ini konsentrasi. Lalu hatimu berikan dia minum, memuji dia, dan engkau akan lihat. Oke, terus, Fania ngomong, engkau ucapan perkataan itu. Oke, sudah? Apa yang dirasakan? Biasa saja? Tidak merasakan sesuatu? Biasa saja? Coba sekarang, engkau arahkan tangan ke dia, ke Fania. Fania harus berikan dia minum. Berikan dia minum. Perkatakan. Oke. Kembali untuk Tuhan. Sini. Ini ketahuan kurang berikan minum kepada sang raja di rumah. Betul? Worshipnya kurang kan? Kurang worship di rumah, saya tahu persis. Ini karena kurang memberikan dia minum. Setiap saat seperti pemazmur, aku mau memuji Tuhan.
setiap saat dalam hidupku. Kalau kita memberikan dia minum setiap saat, maka kita akan penuh. Dan ketika kita bertindak, kuasa itu akan terjadi. Amin. 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 Coba di sini. Sekarang, dia berikan dia minum, dan kuasa itu turun akan engkau. Oke? Oke. Angkat hatimu. Angkat kedua tangan. Angkat hatimu. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Roh pujian, roh pengagungan, turun. Turun. Dan roh pujian pengagungan turun. Nyanyian asing menyingkir. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Nyanyian asing menyingkir. Nyanyian pujian turun memenuhi anakmu ini Tuhan. Engkau terima. Terima. Terima itu. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyian pengagungan turun atas engkau. Turun memenuhi engkau nyanyian pujian. Nyanyian pujian turun memenuhi engkau. Terima dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima. Kau terima. Terima. Full. Full. In the name of Jesus Christ. Roh pujian, roh pengagungan. Turun memenuhi engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Glory bagi Sang Raja. Terima terus. Terima itu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Sonia, angkat kedua tanganmu. Haleluya, 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 haleluya. Terus ngomong, terus. Berikan pujian bagi dia. Berikan pujian bagi dia. Dan engkau terima malam ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima itu. Terima. Nyanyian pujian pengagungan turun memenuhi engkau. Kuasa itu turun memenuhi engkau malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. 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 Turun memenuhi engkau malam ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan, kehormatan, keagungan, kepujian, kemasyhuran bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Berhadapan. Angkat kedua tangan, lalu situ lepaskan. Ya. Percaya kuasa kan ada kan? Anda lepaskan. Dan siapa namanya nih, Bapak? Aditya. Terima. Ulurkan tangan saja ke depan. Lepaskan. Pak Aditya terima. Terima. Terima itu kuasa yang dia berikan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuasa Roh Kudus. Ya. Padamu hari ini. Yes. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus. Oke. Roh Kudus dalam kehidupan. Apapun target yang akan mau kau capai Tuhan. Tuhan ingin engkau berani dan percaya kepada Dia. Tuhan ingin kau berani, ingin melakukannya melangkah. Oke, gantian sekarang. Panitia lepaskan kuasa itu ke dia. Kayak siapa namanya nih? Anur. Panitia, angkat tangan, ya, lepaskan kuasa itu. Hati Ben-Hur dalam setiap langkahnya. Jauhkan dari segala mara bahaya, dari apa yang halangi selama ini ya Bapak. Berikanlah terang Roh Kudus dalam setiap langkah Ben-Hur. Keberhasilan selalu dalam setiap langkahnya ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Angkat tangan dua-dua. Segala puji syukur bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, kuasa-Mu Tuhan turun memperlengkapi kedua anak-Mu ini Tuhan. Ben-Hur dan juga Pak Aditya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuasa itu turun mengalir memenuhi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, silakan kembali. Saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau sekiranya tiap hari, setiap detik kita berikan dia minum,
maka tidak terlalu sulit ketika kita saling menumpangkan tangan, mendoakan, langsung manifestasi itu terjadi. Itu luar biasa. Berikan dia minum. Berikan dia minum. Di mana-mana saya pergi, saya biasa praktekkan itu. Ya, tapi bukan berarti bahwa dengan tidak tumbang, tidak selamanya kuasa itu turun, orang itu harus tumbang. No. Ya, dia bisa berdiri. Dia terima dengan iman. Bisa terjadi. Tapi saya tahu persis bahwa kehidupan worship, ya, tidak seperti yang dia mau. Dia ingin supaya seluruh kehidupan kita seperti sang pemazmur. Aku mau memuji Tuhan di setiap waktu. Itu berarti sementara bekerja, sementara kita buat apa saja. Jalan kayak di mana tetap konsentrasi dua ada. Worship tetap naik. Kalau itu terjadi, maka saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan itu akan turun. Dan ketika engkau berjumpa dengan siapapun dia, ya, kuasa itu akan nyata. Jadi mulai malam ini saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita yang berikan dia minum mungkin seminggu sekali, 2 minggu, setiap ibadah. Ataukah mungkin dalam satu hari hanya bangun pagi atau tidur, baru tidur. Setiap detik kita harus, itu ada lagu itu, 2 Sahabat Lama. Itu lagu dalam 2 Sahabat Lama. Ya Tuhan, tiap jamku memerlukanmu. Saya rubah lagu itu kalau kami menyanyi di gereja. Bukan setiap jam. Ya Tuhan, setiap detikku memerlukan Engkau. Setiap detik kita perlukan Tuhan. Kalau setiap jam apa jadinya? Jam 6 lewat 5 perut sakit. Kan kita butuh Tuhan setiap jam. Tunggu jam 7 sementara baru lewat 5 perut sakit. Sebelum jam 7 sudah mati. Apa yang terjadi? Makanya jam itu tercipta karena adanya detik. Makanya kita rubah nyanyi pujian itu. Ya Tuhan, setiap detik ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Jadi kita harus mengagungkan dia setiap detik, saudara kasih Tuhan. Jadi nyanyian-nyanyian asing, air-air yang asam, yang kecut, yang asin, singkirkan. Mulai malam ini, Raja minta minum, Raja damai minta minum. Dia rindukan air pujian, air syukur, air pengagungan, air penyembahan. Kita naikkan kepada dia. Apapun keadaannya, apapun persoalannya, naikkan nyanyian syukur bagi dia. Saya sedikit pun tidak kecewa ketika karena peperangan itu biasa. Ya, ini masih enak ini. Ini masih lumayan, walaupun belum normal sepenuhnya. Tapi tahun 93 waktu saya turun di Pulau Mopora itu yang markas setan. Habis khotbah, tak, lalu doa, amin. Langsung mulut saya miring. Bicara tidak bisa. Tapi saya enjoy. Bagi orang yang tidak siap, waduh dia stres. Tuhan kok saya layani habis doa, kok bisa begini? Saya udah tahu bahwa ini sebuah peperangan. Peperangan fisik itu biasa. Ada orang yang kena tembak, ada yang cacat, ada yang mati. Halo? Apalagi peperangan rohani. Makanya ketika saya kena tembak, saya enjoy biasa saja. Saya biasa. Mereka itu, Bapak Pendeta. Saya ngomong mereka tidak mengerti karena waktu itu tidak jelas. Baru mulut saya itu seperti ini. Miring sama sekali. Miring. Saya naik kapal, saya turun di Pulau Tanimbar, saya naik pesawat turun, istri saya jemput saya begini aja. Jadi mereka bilang, Papi, iya. Ngomong gak jelas. Kemudian ada dokter bilang, Bapak Pendeta, coba ke Ambon, siapa tahu, coba check up, itu stroke ringan. Jadi sarafnya, ya oke, saya ikut. Saya berlayar ketemu orang di atas kapal, Bapak Pendeta kena mulut miring. Jadi mereka juga nggak tahu apa yang saya ngomong, karena nggak jelas. Jadi saya gini, sampai di Laut Banda, saya bangun pagi, saya siram air. Saya doa, Tuhan berkati. Maksudnya untuk cuci muka, bukan untuk sembuhan. Langsung bunyi, klik. Haleluya. Mulutnya normal, suaranya aja jelas. Mereka bilang, Bapak Pendeta, mujizat Tuhan terjadi.
Makanya walaupun seperti ini, saya anggap biasa, sesuatu yang biasa. Karena peperangan fisik itu sama dengan rohani. Jadi kita berperang karena apa yang saya alami bukan sementara saya sedang refreshing atau lagi santai-santai. Lagi doa, jadi itu biasa. Dan musuh dengar di luar sana. Mereka bilang, ya, karena saya kemana-mana, saya ketemu musuh itu, iblis. Ya. Dalam negeri, luar negeri, saya Eropa, ketemu dia. Saya ke Amerika, ketemu dia. Saya di Asia, Timur Tengah, ketemu dia. Kemana-mana, ke kota, ke desa, ketemu nih. Dan bukan saya saja, kita semuanya kemana-mana ketemu dia. Amin. Amin. Nah, salah satu senjata, bukan satu-satunya. Salah satu senjata yang paling ampuh supaya kita bisa mengalahkan musuh ini ialah berikan dia minum. Puaskan hatinya dengan nyanyian pujian. Oleh karena sekali lagi, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, dengan memuji dia setiap hari, setiap detik, setiap jam di mana engkau pun berada, engkau nyanyikan pujian itu. Engkau ungkapkan isi hatimu, engkau katakan, Tuhan, aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau. Maka engkau akan lihat persoalanmu terselesaikan, masalahmu terselesaikan, penyakitmu terselesaikan. Luar biasa. Amin. Amin. Ya, kemarin ini luar biasa nih. Dia berproses. Kesembuhan itu ada seketika, ada berproses. Sama seperti 10 orang kusta. Mereka, Tuhan berkata, pergi ke Bait Allah. Di tengah perjalanan sembuh. Tapi yang kembali ke Tuhan terima kasih cuma 1 orang. 9-nya hilang. Ada yang sembuh seketika. Tapi ada yang berproses. Sama halnya dengan secara jasmani. Makanya saya juga tidak posting apa yang saya alami juga di grup GKRI. Karena saya pikir ini hal yang biasa kok. Ya, hal yang biasa. Peperangan dan ketika terjadi. Jadi kalau saudara, kalau mungkin tubuhmu mengalami trouble, jangan panik, anggap biasa saja. Ada jaminan kok, dia berikan kekuatan bagi yang lemah dan semangat yang tidak berdaya. Amin. Dan dia berfirman, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang dia tanggung, ya, kesengsaraan kita yang dia pikul. Dia tertikam karena pelanggaran kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Amin. Dan sembuh itu ada 2. Sembuh sempurna, kembali seperti semula. Dan sembuh yang kedua, pulang ke sorga. Sembuh sempurna. Amin. Makanya saya kalau doakan orang sakit, saya bilang ada 2 kemungkinan. Anda sembuh seperti semula, atau kedua Anda sembuh sempurna, pulang ke sorga. Pilih yang mana? Kalau saya pada posisi itu, sembuh sempurna, pulang ke sorga. Gak mikir lagi bayar listrik, gak mikir lagi, gak mikir macam-macam, gak mikir belanja, enak di sorga. Lagu itu katakan, dibandingkan semua keindahan dunia, sorga lebih indah. Benua Australia saja yang belum saya pergi melayani. Tapi Afrika, Amerika, Eropa, Asia, sudah saya pergi. Sudah mendekati 20 negara lebih saya kunjungi untuk memberitakan Injil. Ya. Tapi jika saya baca sorga dalam Wahyu pasal 22, nggak ada apa-apanya dunia ini. Makanya waktu saya sakit ini saya bilang buat jemaat, ya saya lebih senang lagi kalau ketika peperangan kemudian saya game over, take off, saya lebih senang. Tapi istri saya bilang, jangan dulu Pak, gimana lalu saya gimana? Saya bilang tenang aja. Ya. Jadi saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ya, nikmati hidup ini, apapun yang menimpa kita. Lagu itu, apapun juga yang menimpamu, Tuhan pelihara kita. Amin. Jadi kalau sakit atau punya beban, punya masalah, jangan bahasa persungutan, jangan air asing. Ya. Berikan air yang menyenangkan hati Tuhan, air nyanyian pujian, nyanyian syukur, ucapan terima kasih, berikan kepada dia. Maka saudara akan lihat, dia akan berikan kekuatan, dia akan berikan ketenangan, dia akan berikan kelepasan. Karena yang penting kan ini, biar tubuh ini sakit. Makanya pemazmur berkata begini, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, bagianku tetap Allah untuk selama-lamanya. Amin. Amin. John Sung, penginjil dari daratan Cina,
Saudara tahu. Ya. Dia berapi-api memberitakan Injil. Kondisi fisiknya sakit. Bahkan di belakang ini bolong besar karena dia dapat sakit. Tapi tidak menghambat dia untuk berapi-api memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Orang-orang muda adalah yang Tuhan akan pakai untuk berdiri di garis terdepan. Memberitakan kabar sukacita, berita keselamatan. Kuasa itu menyertaimu apabila engkau berikan dia minum. Setiap detik engkau memuji dia. Engkau menyembah dia. Maka engkau akan lihat. Dia akan bekerja melalui orang-orang muda. Yang dapat kita berikan free lagi. Hanya kita buka suara saja. Menyenangkan dia. Jadi mulai hari ini. Lagu-lagu kesukaan kita tentang lagu-lagu dunia. Kasih singkir semuanya. Saya waktu bertobat. Itu semua lagu-lagu dunia. Singkir semua. Kaset-kaset bakar semua. Ya. Dan saya ini dulu ini di Ambon itu raja pesta. Tidak diundang saja datang, apalagi diundang. Pada waktu itu di Ambon itu pakai itu daun kelapa itu. Jadi ketika pesta itu baru memulai jam 8 itu pantau dari jarak jauh. Begitu jam 9 dekat. Jam 10 semakin mendekat. Jam 11 ya angkat kaki naik dan masuk. Ya. Jadi raja pesta. Tempat jauh pun jalan kaki untuk pesta. Ya. Dan lagu kesukaan saya itu berbahasa Inggris. Walaupun tidak mengerti, tetapi pokoknya lagu itu muncul baik untuk disco, baik untuk dance, tetap berdiri saja untuk lakukan itu. Tapi setelah saya bertobat baru saya tahu, wah ternyata itu lagu rohani. Dulu saya paling senang lagu itu dan biasanya itu untuk dansa, ya. Itu satu tela itu nggak minggir-minggir itu, angin pun nggak bisa lewat karena krep mati nat. Ya, orang Ambon bilang krep mati nat. Artinya kalau dansa krep baru. Itu lagunya One Day at a Time See Jesus. Sekarang baru tahu ternyata itu lagu rohani. Tapi dulu itu lagu top dalam setiap pesta itu, pesta dansa itu. Pokoknya itu naik, langsung itu tidak begini lagi tapi langsung tarik, langsung krep. Itu dulu. Tapi sekarang diganti lagu-lagu tentang Tuhan untuk Tuhan. Amin. Lagu engkau berikan dia minum, lagu pujian, lagu penyembahan juga harus selektif. Jangan udah naik tampil baru. Tuhan masih kau mau kau mendengarkan doaku. Kalau saya Tuhan saya bilang jangan nanya, berdoa. Karena Tuhan bilang, Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepada aku maka aku menjawab engkau. Clear. Tapi ini semangat lagi. Tuhan masih kau mau kau mendengarkan. Waduh pakai nanya. Lebih cilaka lagi. Udah tampil. Kreng, apakah salahku ya Tuhan sehingga aku ini lagu rohani yang tidak rohani. Masa kau tanya lagi memuji Tuhan kau pakai nanya. Tuhan apakah salahku sehingga engkau tinggalkan. Ya kalau Tuhan tinggalkan karena engkau orang berdosa. Melakukan dosa. Clear. Iya kan? Jadi selektif, harus seleksi juga untuk menyanyikan lagu-lagu. Memberikan dia minum. Nyanyian rohani. Ada lagi yang terakhir. Ya, lagu itu. Aku hendak iring di kau. Yang melindungi jiwaku akan jadi sama Tuhan. Itu rindu dendamku. Udah rindu kok dendam lagi. Kan aneh ini. Ini lagu rohani yang gak rohani. Tapi tidak bisa salahkan. Ya, keterbatasan tatanan bahasa pada dimensi masa lalu. Amin. Makanya hari ini kalau saya pimpin lagu itu saya robah. Akan jadi sama Tuhan. Itu kerinduanku. Itu baru tepat. Amin. Tapi akan jadi sama Tuhan. Itu rindu dendamku. Rindu dan dendam dua kalimat yang berbeda. Dan konotasinya pun berbeda. Udah rindu kok dendam lagi. Ini kan aneh. Ya. Lalu yang paling terakhir. Yang paling terakhir. Ada lagu rohani juga begini. Sayur gubis jatuh harga. Pernah dengar lagu itu? Hah?
Belum pernah dengar? Itu ada pada Kidung Jemaat. Itu di gereja Protestan. Sayur gubis jatuh harga, lalu ada lagi kapalku miring. Loh, apa punya kaitannya kapal miring kalau lapor ke Tuhan? Lalu sayur gubis jatuh harga. Nah saudara, ya, raja minta minum itu nyanyian pujian, pengagungan tentang dia, untuk dia, bukan seperti itu. Amin. Amin. Jangan dia minta minum, kita kasih minum dengan pertanyaan lagi. Tuhan, masih kau mau kau mendengarkan doaku? Nah ini bukan kasih minum, tapi bertanya lagi buat dia lagi. Dia haus, aku haus. Mestinya kasih air. Ya, air pujian. Ini lagi, tanya lagi. Apakah salahku ya Tuhan sehingga aku ini kau tinggalkan? Pakai nanya lagi. Ya, sudah nyata-nyata bersalah kok. Kok pakai nanya? Ini kan aneh. Jadi mulai malam ini berikannya dia minum nyanyian pujianmu, nyanyian pengagunganmu, nyanyian penyembahanmu. Maka engkau akan melihat dia bertata di atasnya. Kalau dia hadir maka clear, dia beres semuanya. Amin. Apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan, dia akan cukupi semuanya. Dia berikan kekuatan bagi engkau. Khususnya dia memperlengkapi engkau dengan kuasanya untuk memberitakan kematiannya sampai ia datang. Itu penting sekali itu. Ingat, peperangan ini semakin dahsyat, semakin hebat. Tapi bersama dengan dia, kita lebih dari pemenang. Amin. Yang mungkin di Jakarta belum tidak terlalu, ya peperangan pun terjadi. Tapi tidak seperti yang saya di sana. Kalau kami di sana itu nyata-nyata. Bukan sekedar ngomong saja tentang iblis, tapi nyata sekali. Seperti yang saya alami. Bahkan malam-malam saya tidur dipukul lah sini. Puf, nyata, pukulan. Saya bangun juga, sementara dia pukul, habis saya pukul balas. Saya balas pukul. Itu nyata. Karena kami tinggal sekali di pusat, dekat dengan pusat markasnya iblis. Jadi kalau tidak tahan, tetap minta keluar. Tapi kami tetap berdiri. Karena ada dia. Dan nyanyian pujian. Oleh karena itu, berdoalah, tolong doakan. Saya sedang membangun gedung praise and worship. 17 kali 50. Tempat di mana pusat pujian penyembahan 24 jam non-stop. Dan jika selesai maka PPJ. Kalau yang penting kalau sudah selesai bangun, saya akan usul di sinode. PPJ harus di sana. Supaya semua kita beramai-ramai. Kita kepung itu markas besar. Itu kuasa jahat itu dengan praise and worship. Ya. Jadi kalau selama ini dia buat kita gemetar, kita balik buat dia gemetar. Ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita buat iblis gemetar. Orang Manado bilang kita buat iblis totofore. Amin. Bahasa Bugis bilang kita buat iblis nekere. Itu bahasa Bugis Makassar. Bahasa Kei bilang kita buat iblis nasdidin. Tanya di Pak Yase, itu tahu. Nasdidin itu bahasa Kei, itu artinya gemetar. Tidak tahu bahasa Jawa gemetarnya apa. Orang Jakarta bilang gemetarnya itu apa? Atau bahasa Batak? Bahasa Batak gemetar apa, Pak? Hah? Maka hitir. Kita buat iblis maka hitir. Ah, itu dia. Amin. Ya itu kita sedang berikan minum kepada sang raja. Ketika kita bangkit serukan nama Yesus. Maju. Nyatakan kuasanya. Kita buat apa tadi? Ah, iblis maka hitir. Ah, itu berarti kita sedang berikan minuman bagi sang raja. Dan nyata kuasanya akan turun. Maka iblis akan totofore. Kata orang Manado. Gemetar. Ya, dalam bahasa Indonesia. Mau lakukan itu malam ini? Dia haus. Dia butuh malam ini engkau berikan minum. Air yang spesial, yang murni dari hatimu. Pengagungan bagi dia. Mari bangkit berdiri semuanya. Aku berserah.
Angkat kedua tanganmu ke sorga. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Haleluya, haleluya bagimu Sang Raja. Anak-anakmu malam ini berserah kepadamu ya Bapa. Menyerahkan roh, jiwa dan tubuh seutuhnya ke dalam tanganmu Tuhan. Malam ini mereka memberikan hari yang terbaik bagimu Tuhan dengan nyanyian pujian pengagungan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Huraraba syadara namu syikira raba 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 raba. Huraraba syakara raba 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 syadara raba. Huralamanya syidid. Faranya syabur. Kuraraba. Hina namanya syadara raba. Kuraraba. Hina namanya sy. Haleluya rabanya syadara raba syiki. Hina namanya syakara raba raba. Kuraraba syakara raba raba raba. Huraraba. Hina namanya syadara raba. Berikan dia minum. Berikan dia minum. Dia setengah minta air daripadamu. Berikan dia minum. Raja di atas segala raja. Haleluya. Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan, haleluya. Aku berserah kepada Yesus Juru Selamat, aku terima kasih Bapa di sorga. Kami berserah total kepadamu Tuhan. Dan ingin memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Ingin memberikan Engkau minum dari air pujian kami. Air syukur kami. Air pengagungan kami. Penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dipermuliakanlah namamu Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Segala hormat, hikmat. Segala kekayaan kemuliaannya bagimu Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus, penuhilah setiap anak-anakmu malam ini dengan roh pujian, roh pengagungan, roh syukur, roh penyembahan. Supaya kapanpun dan dimanapun mereka berada, apapun situasi yang mereka hadapi, tetap nyanyian pujian mengalir meluap dari lubuk hati yang terdalam, dari kerongkongan mereka untuk menyenangkan hatimu ya Tuhan. Dipermuliakanlah Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.